warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Syah Sarahab dengan NIM 0487700837, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Medan. Jadi, kali ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang implementasi TCP IP pada command prompt atau CMD. Jadi berikut langkah-langkahnya. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, kita akan membuat untuk perintah yang pertama, yaitu CD. Kita buat di command prompt-nya CD, enter. Nah, jadi di sini perintah CD ini atau change directory pada command prompt CMD digunakan untuk berpindah antara directory di sistem file dengan mengetik CD diikuti dengan nama di directory dapat mengubah kerja saat ini. Jika digunakan tanpa parameter, perintah ini akan menampilkan nama direktori saat ini. Nah, seperti ini ya. Untuk perintah yang pertama, yaitu CD. Jadi untuk perintah yang kedua adalah CLS. Mari kita buat. Nah, jadi untuk perintah yang kedua ini adalah perintah CLS pada command prompt atau CMD digunakan untuk membersihkan layar, sehingga semua teks yang ditampilkan sebelumnya akan dihapus dari tampilan. Ini sangat berguna ketika ingin menghilangkan kekacauan di layar dan memulai dengan tampilan yang lebih bersih. Nah, seperti ini ya. Ini sebelumnya kita sudah buat, jadi dia menghapus dari tampilan dari CMD-nya. Jadi lebih bersih. Jadi untuk perintah yang ketiga adalah CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya. Nah, jadi untuk yang perintah yang ketiga ini sebenarnya agak sama ya dari perintah yang kedua. Ini ketika dijalankan di command prompt akan mendapatkan informasi tentang penggunaan perintah CLS yang sebelumnya kita buat dan opsi yang tersedia. Namun perintah CLS sebenarnya tidak memiliki opsi atau parameter tambahan yang bisa digunakan. Seperti ini ya. Jadi untuk perintah yang keempat, yaitu dir slash tanda tanya. Kita buat dir slash tanda tanya. Nah, sini langsung terlihat ya, tampilannya langsung berubah. Jadi untuk perintah yang keempat ini, ketika dijalankan pada command prompt atau CMD, akan mendapatkan informasi tentang penggunaan perintah dir, termasuk opsi dan parameter yang dapat digunakan. Perintah dir digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam direktori saat ini. Nah, jadi untuk seperti ini ya. Display setting. Sini tertera semua display, mulai dari supply, weight, spacing, attribute. Untuk semua keterangan di sini tentang pembuatan dari directory tadi. Jadi untuk perintah yang kelima adalah ipconfig. Kita buat ipconfig. Nah, untuk perintah yang kelima ini, ipconfig, perintah di command prompt CMD digunakan untuk menampilkan dan mengelola konfigurasi jaringan pada komputer yang menjalankan sistem operasi Windows. Ini memberikan informasi tentang penting
pengaturan IP dari semua koneksi jaringan yang ada di komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Jadi untuk perintah yang kelima ini keterangannya di sini untuk menampilkan koneksi koneksi dari yang sudah tersambung pada komputer kita ya. Jadi di sini terlihat Ethernet, dia disconnect karena tidak menggunakan Ethernet. LAN juga tidak menggunakan, kalau area LAN juga, WiFi juga tidak, Bluetooth juga tidak. Jadi untuk perintah yang keenam adalah ipconfig/all. Kita buat ipconfig/all. Di sini tampilannya ipconfig/all. Jadi untuk perintah yang keenam ini di command prompt cmd digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang konfigurasi jaringan untuk semua adaptor jaringan yang terhubung ke komputer. Ini memberikan detail lebih mendalam dibandingkan dengan perintah ipconfig yang sebelumnya kita buat, termasuk informasi seperti alamat MAC, server DNS, dan informasi DHCP. Jadi ini sama aja seperti yang sebelumnya kita buat, yaitu dari perintah ipconfig, tapi bedanya di sini untuk ipconfig/all ini menunjukkan semua yang terhubung ke komputer ya. Jadi ini semua mulai dari seperti alamat MAC-nya, server DNS-nya, dan informasi DHCP-nya. Jadi untuk perintah yang ke-7 yaitu ipconfig/tanda tanya. ipconfig/tanda tanya. Nah, sini langsung terlihat tampilannya ya. Jadi untuk perintah yang ke-7 ini di command prompt cmd digunakan untuk menampilkan informasi tentang penggunaan perintah ipconfig, termasuk opsi dan parameter yang tersedia. Ini adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan bantuan langsung mengenai cara menggunakan perintah ipconfig. Jadi ini adalah untuk setiap seperti bantuan atau keterangan yang bisa dicari untuk penggunaan dari ipconfig yang sebelumnya. Jadi untuk perintah yang ke-8 yaitu ipconfig/release. ipconfig/release. Jadi di sini sudah tertera langsung tampilannya. Perintah ipconfig/release ini di command prompt cmd digunakan untuk melepaskan alamat IP yang saat ini digunakan oleh adapter jaringan pada komputer. Ketika menjalankan perintah ini, komputer akan memberitahu server DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol bahwa ia tidak lagi memerlukan alamat IP yang diberikan, dan alamat tersebut akan tersedia untuk digunakan oleh perangkat lain di sekitar jaringan. Jadi ini untuk perintah yang ke-8 ipconfig/release ini tujuannya untuk mendisconnect yang telah terhubung pada komputer kita ya. Jadi untuk perintah yang ke-9 yaitu ipconfig/renew.
Slash renew ya. Jadi di sini juga terserah untuk keterangan dari ipconfig/renew ini perintah di CMD digunakan untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP Dynamic Host Configuration Protocol untuk adaptor jaringan yang terhubung ke komputer. Setelah melepaskan alamat IP dengan perintah ipconfig release yang sebelumnya, Anda dapat menggunakan perintah ini untuk mendapatkan alamat IP baru. Jadi ini tujuannya untuk mendapatkan alamat IP baru ya. Karena di sini tidak berhubung ke komputernya, tidak terhubung ke WiFi atau internet. Jadi di sini dia tidak terhubung, disconnect ya. Jadi untuk perintah yang ke-10 adalah ipconfig/display DNS. ipconfig/display DNS, display DNS. Jadi di sini untuk perintah yang ke-10 di command from atau cmd digunakan untuk menampilkan isi cache DNS atau domain name system resolver di komputer. Cache DNS adalah tempat penyimpanan sementara untuk informasi tentang nama domain yang telah dikunjungi, termasuk alamat IP yang terkait dengan nama domain tersebut. Dengan menggunakan perintah ini dapat melihat entry yang telah disimpan dalam cache yang dapat membantu dalam pemecahan masalah terkait DNS. Jadi untuk perintah yang ke-11 yaitu ipconfig plus DNS. Jadi untuk ipconfig plus DNS ini mari kita buat dulu. ipconfig plus DNS DNS ini untuk jadi untuk perintah yang ke-11 ipconfig plus DNS adalah perintah di CMD digunakan untuk menghapus cache DNS resolver di komputer. Cache DNS menyimpan informasi tentang nama domain yang telah akses sebelumnya dan alamat IP yang terkait, sehingga mempercepat proses resolusi nama domain saat mengunjungi situs web yang sama lagi. Namun terkadang informasi dalam cache ini bisa menjadi tidak akurat sehingga mungkin perlu menghapusnya. Jadi ini untuk perintah menghapus cache dari yang telah kita buat dari sebelumnya ipconfig-nya ya. Nah, di sini dikatakan successful. Jadi di sini untuk hapus untuk cache-nya ya. Jadi untuk perintah yang ke-12 adalah ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. Nah, di sini sudah terregistrasi ya. Jadi untuk perintah yang ke-12 yaitu di
command prompt CMD digunakan untuk mendaftarkan alamat IP ke komputer server DNS yang terkait dengan jaringan. Ini berguna dalam lingkungan jaringan yang menggunakan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, dan DNS dinamis di mana alamat IP dan nama host dapat berubah secara berkala. Jadi di sini sudah terregistrasi ya. Nah, jadi untuk perintah yang ke-13 yaitu ping. Jadi untuk perintah ping ini memerlukan IP ya. Jadi di sini kita buat contohnya ping IP-nya 8.8.8.8. Ini adalah IP dari Google ya. Jadi kita buat di sini keluar untuk pingnya 8.8.8 bits of data. Di sini lihat ya untuk pingnya ya. Ini tertera berapa ms dia. Jadi untuk ping ini adalah milisecond dari kekuatan jaringannya itu. Nah, di sini ada ya. Tujuh 847. Berjalan terus ya. Untuk pingnya ini bisa diganti-ganti, pokoknya ini tetap harus mempunyai IP ya. Jadi yang saya buat tadi itu adalah IP dari Google. Nah, jadi di sini untuk ping tadi, di sini untuk ping dari IP dari 8.8.8 dari IP dari Google. Jadi di sini terlihat ya. Approximate round trip time in millisecond. Yang paling minimum 41 millisecond, maksimum 144 millisecond. Jadi average-nya dapat 54 millisecond. Jadi untuk perintah selanjutnya yaitu netstart. Kita buat netstart. Jadi netstart ini adalah perintah yang digunakan di command prompt CMD pada sistem operasi Windows serta banyak di operasi sistem lainnya untuk menampilkan statistik jaringan dan informasi koneksi jaringan. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk mendiagnosis masalah jaringan, memantau koneksi yang aktif, dan mendapatkan informasi tentang port yang terbuka. Di sini sudah terlihat ya. Sini dari local address-nya, TCP-nya di sini ya. Nah, jadi untuk perintah yang ke-14 yaitu netstart untuk yang ke-15,
untuk perintah yang ke-15 yaitu tracer ya. Tracer. Karena kita tadi menggunakan dari IP Google, jadi membuat tracer www. Google. Google.com. Google.com. Jadi untuk tracer kita buat dari IP Google, jadi kita buat di sini Google lagi, lalu kita enter. Oh, maaf ya, ini salah penulisan. Jadi untuk perintah yang ke-15 yaitu tracer ya. Jadi karena kita tadi membuat dari IP Google, maka di sini juga kita harus buat dari alamat Google-nya. Tracer www.google.com. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah mulai jalan perintahnya. Nah, untuk tracer ini yaitu singkatan dari trace route, dimana di command from CMD digunakan untuk melacak rute yang dilalui paket data menuju alamat IP atau domain tertentu. Perintah ini sangat berguna untuk mendiagnosis masalah jaringan, seperti mengidentifikasi titik di mana koneksi terputus atau lambat. Ada di sini ya. Untuk pingnya di sini kita lihat, untuk yang pertama yaitu 1 milisecond, 5 milisecond, 2 milisecond, dan untuk IP-nya sudah keluar di sini 192.168.237.69. Jadi kita lanjut untuk perintah selanjutnya yaitu petping. Nah, untuk perintah yang ke-18 ke-16 yaitu petping ya. Untuk petping. Jadi untuk petping kita harus menggunakan dari IP dari Google tadi, yaitu 8.8.8.8 ya. Kita buat di sini petping 8.8.8.8. Nah, jadi sudah keluar di sini ya tampilannya untuk perintah dari petping. Jadi untuk perintah petping ini di CMD adalah perintah diagnostik jaringan yang menggabungkan fungsi dari perintah ping dan tracer yang tadi ya kita buat. Petping tidak hanya mengidentifikasi rute yang diambil oleh paket data menuju alamat IP atau domain tertentu, tetapi juga mengukur kehilangan paket di setiap hop atau lompatan sepanjang rute tersebut. Ini membuatnya sangat berguna untuk mendiagnosis masalah jaringan yang lebih kompleks.
Nah, di sini hanya menunggu 25 second ya. Jadi trace-nya komplit. Sini keluar IP-nya tadi 192.168.237.9 ya. Jadi untuk langkah yang selanjutnya, perintah yang selanjutnya adalah NX lookup ya. Nah, jadi untuk perintah yang selanjutnya yaitu adalah NX lookup ya. Jadi NX lookup ini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Mari kita buat ya. NS lookup. NS lookup. Jadi karena kita tadi buatnya IP Google, jadi kita buat alamat Google lagi. google.com. Terus lookup. Di sini kita enter. Jadi di sini tertera ya dari servernya, addressnya juga 192.168.237.69 sama seperti IP yang lainnya, addressnya sebelumnya. Jadi untuk di sini namanya terkenal google.com. Google. Untuk addressnya di sini sudah tertera ya, sudah ditampilkan. Untuk NS lookup ini digunakan untuk melakukan pencarian DNS atau domain name system. Dengan perintah ini dapat mencari informasi tentang alamat IP dari suatu domain atau sebaliknya mencari nama domain dari alamat IP. Ini sangat berguna untuk mendiagnosis masalah jaringan dan untuk memahami cara kerja DNS. Nah, untuk langkah selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu nets ya. Nah, untuk perintah selanjutnya yang ke-18 yaitu nets ya. Jadi untuk perintah nets, mari kita buat nets. Nah, jadi sini sudah terlihat tampil dari perintah nets ya. Jadi untuk perintah nets ini di CMD command from adalah perintah yang kuat untuk konfigurasi dan pemecahan masalah jaringan. Dengan nets dapat mengelola berbagai aspek pengaturan jaringan di sistem operasi Windows, termasuk pengaturan TCP/IP, firewall, dan koneksi jaringan lainnya. Di sini terlihat ya untuk nets seperti ini. Nah, jadi untuk yang selanjutnya, perintah yang selanjutnya yaitu adalah route. Perintah route di command prompt CMD Windows digunakan untuk menampilkan dan mengelola tabel routing IP pada sistem. Tabel routing adalah struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan kemana paket data harus dikirim berdasarkan alamat tujuan mereka. Dengan perintah ini kita dapat menambahkan, menghapus, atau menampilkan entry routing. Jadi sini kita buat route sprint. Nah, jadi sudah keluar ya seperti ini ya. Jadi untuk perintah route ini menampilkan interface list seperti Caltech, Microsoft Wi-Fi, Qualcomm Atheros, Bluetooth,
mask gateway interface. Jadi untuk perintah route ini digunakan untuk menampilkan dan mengelola tabel routing IP pada sistem. Jadi ini untuk tabelnya ya. Yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan kemana paket data harus dikirim berdasarkan alamat tujuan. Jadi lanjut untuk perintah yang terakhir yaitu net. Nah, untuk perintah yang terakhir yaitu perintah net ya. Jadi di sini kita buat net user. Jadi untuk perintah net di sini di command prompt cmd adalah suatu perintah yang sangat berguna untuk mengelola berbagai aspek jaringan dan sumber daya sistem. Perintah ini memiliki banyak sub-perintah yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas seperti mengelola pengguna, grup, koneksi jaringan, serta layanan berbagai file dan printer. Jadi di sini sudah terlihat tampilannya. Administratornya dari Asus, sesuai dari nama device-nya, utility akun, di command complete sukses. Jadi untuk penjelasan dari tugas 2 jaringan komputer, saya rasa sudah menjelaskan semuanya. Jadi cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi pengerjaan sekaligus penjelasan saya tentang tugas 2 dari jaringan komputer tentang implementasi TCP/IP. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, dan jika ada hal yang masih kurang benar, mohon dikoreksi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.